bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, amal-amal soleh yang dikerjakan di dalamnya itu tingkatannya satu grade di bawah mati syahid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ala ashabi ghuril mayamin. Wa ala kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua kembali untuk bersama-sama kita bertadarus, mempelajari apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini, tema yang kita bahas adalah terkait amalan-amalan sunnah di awal bulan Dzulhijjah. Tentunya semuanya sudah mengetahui bahwa hari-hari di bulan Dzulhijjah menjadi bagian dari hari-hari yang mulia, dan Dzulhijjah sendiri juga bagian dari rangkaian bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih spesifik lagi, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini memang memiliki nilai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu tersebut di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini menjadi bagian dari sumpah yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu dalam firman yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam di 10 hari. Jumhur ulama mufassirin menyatakan apa yang dimaksud di 10 malam-malam di dalam ayat ini. Semuanya berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ditambah lagi bahwa waktu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, Nabi SAW mengabarkan kepada kita melalui sabdanya yang mulia. Nabi SAW bersabda dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula dengan jihad fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Nabi pun menjawab, ya, tidak pula dengan jihad fi sabilillah. Illa, kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang dia keluar dengan jiwanya dan hartanya dan dia tidak kembali sedikit pun dengan apa yang dia bawa itu. Maknanya adalah mati syahid. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, amal-amal soleh yang dikerjakan di dalamnya itu tingkatannya satu grade di bawah mati syahid. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan hari tersebut. Dan amal soleh apapun itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hari-hari tersebut menjadi hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal soleh yang dikerjakan pada hari itu pun juga terangkat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa saja yang harusnya kita perhatikan untuk kita kerjakan dan kita jaga? Syekh Muhammad
bin Utsaimin rahimahullah, seorang ulama besar, pernah memberikan penjelasan terkait dengan hadis yang mulia ini. Sabda Nabi, al-amalu salih fiha, ini amal saleh yang dikerjakan di hari-hari itu meliputi yashmul jami'al amal salih, meliputi seluruh amal-amal saleh. Beliau menyebutkan di antaranya salat, siyam, silaturahim, ya, kemudian berlaku ihsan kepada para makhluk, ya, kemudian berlaku baik kepada tetangga, dan amal-amal saleh yang lainnya yang dikerjakan oleh setiap hamba. Maka dalam kesempatan yang singkat ini dan mulia ini, kami coba untuk mendetailkan amalan-amalan apa saja yang disunahkan, yang diperintahkan, disyariatkan, dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah as-shiyam, yaitu banyak berpuasa. Disunahkan untuk kita bisa berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 diperbolehkan. Dan terlebih khusus lagi terkait dari terkait di hari 9 Dzulhijjah, di situ bertepatan dengan hari Arafah. Dan kita tahu fadilah keutamaan puasa di bulan Arafah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanat qablahu was sanati allati ba'dahu." Aku berharap puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah SWT, semoga Allah mengampuni dosa-dosa di tahun yang lalu dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Ini merupakan fadilah keutamaan yang lebih besar, dan sungguh berbahagia bagi seorang hamba bisa menunaikan puasa sunnah di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, yang bertepatan dengan hari Arafah, yang mana kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji di hari Arafah itu mereka melakukan rukun inti dari haji, yaitu wukuf di Arafah. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita semuanya haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Dan dalam kesempatan ini terkait dengan tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah, kita disunahkan untuk berpuasa sunnah, yaitu siyam sunnah secara mutlak, dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Dan sekali lagi jangan lupa untuk tanggal 9 Dzulhijjahnya kita niatkan, yaitu untuk siyam Arafah yang fadilahnya, keutamaannya diampuni dosa-dosa yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian amalan yang kedua yang seharusnya diperhatikan dan juga diamalkan oleh setiap individu muslim dan muslimah, yaitu memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid, yaitu dengan ucapan sighah takbir yang sebagaimana kita ketahui, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diriwayatkan dari beberapa para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lainnya, ketika mereka memasuki, mendapati, menjumpai awal dari bulan Dzulhijjah, sejak awal hilal bulan Dzulhijjah, maka beliau pun melantunkan bacaan takbir secara mutlak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beliau dan para sahabat yang lainnya mengumandangkan takbir ini di jalan-jalan, di pasar-pasar, bahkan dalam aktivitas keseharian pun mereka senantiasa memperbanyak lantunan takbir. Disunahkan bagi laki-laki untuk menjaharkannya, adapun bagi perempuan untuk merendahkan suaranya, cukup didengarkan untuk dirinya sendiri. Maka mari jamaah kaum muslimin, ini merupakan sunnah yang mulia yang dijaga oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Maka kita harus memperbanyak zikir takbir ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ini merupakan zikir takbir secara mutlak. Adapun takbir secara muqayyad yang dimaksudkan adalah takbir setelah sholat, maka sebagian para ulama membolehkan dimulainya sejak subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Sholat subuh lalu kemudian ketika imam salam, maka disunahkan untuk memperbanyak takbir secara muqayyad, yaitu ba'da sholat fardu, hingga kemudian berakhir pada hari tanggal 13 Dzulhijjah, ya, sholat asar. Nah, inilah takbir secara muqayyad. Adapun takbir secara mutlak dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, ya, awal dilihatnya hilal bulan Dzulhijjah sampai menjelang tenggelamnya
matahari di tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu takbir secara mutlak. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang disunahkan untuk kita amalkan adalah menahan diri untuk memotong kuku, memotong rambut, ya, memotong kumis dan apapun yang ada dalam diri kita. Bagi siapa? Bagi orang yang hendak ingin melaksanakan ibadah korban. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila telah tiba atau memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan orang tersebut ingin berkorban, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong kukunya atau rambutnya. Ya. Nah, inilah sunnah yang disampaikan oleh Nabi kita mulia Muhammad SAW. Terkait dengan hukum ini, maka para ulama, jumhur ulama mengatakan bukan menjadi suatu larangan tahrim, ya, namun ini menjadi satu perkara yang sifatnya makruh untuk dilakukan. Namun ketika di sana ada kebutuhan mendesak untuk potong kuku misalnya, atau rambut misalnya, maka diperbolehkan jikalau itu kebutuhan mendesak. Namun jikalau tidak ada kebutuhan mendesak untuk melakukan itu, maka hendaknya kita menahan diri darinya. Kemudian yang keempat, di antara amalan yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan, ya, artinya kita jaga untuk kita berupaya untuk melakukannya adalah apa? Berkorban, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Ma'amila adamiyun fi yaumin nahr ahabbu ilallahi min ihraqid dam." Tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu di hari penyembelihan hewan korban, yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla melebihi dari penyembelihan hewan korban itu sendiri. Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa juludiha. Dan sesungguhnya hewan-hewan korban itu tadi akan datang dengan membawa tanduk-tanduk mereka, ya, asy'ariyah dan bulu-bulu mereka, wadhafiyah dan kuku-kuku mereka, semuanya memberikan persaksian kepada Allah SWT. Dan pahalanya akan ditetapkan oleh Allah SWT sebelum jatuhnya darah di atas tanah. Maka ini satu kemuliaan tersendiri bagi kita bisa melaksanakan ibadah penyembelihan hewan korban. Kemudian di antara amalan yang disunahkan untuk kita jaga dan kita lestarikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak qiraatul Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baik firman, ya. Dulu ada firman Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik kitab adalah Al-Qur'anul Karim. Dan pahalanya sangat luar biasa sekali, ya, bahwa setiap huruf itu dilipat gandakan. Setiap huruf ada kebaikan dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi 10 kali lipat. Ya. Al-harfu, satu kata, man qara'a harfan min kitabillah falu hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. La aqul alif lam harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf. Walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Allahu Akbar. Maka mari kita berlomba-lomba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kemudian yang keenam adalah di antara amalan yang harus kita jaga adalah birrul walidain, yaitu menghormati orang tua kita, doakan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Maka kita harus berbuat baik kepada keduanya. Kemudian yang ketujuh yaitu al-ihsan ilal khalq, yaitu memperbanyak berlaku ihsan bagi makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, ya, dengan hewan ternak kita, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Dan secara spesifik yaitu husnul jiwar, yaitu memperbaiki hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita. Dan juga tidak kalah pentingnya di amalan berikutnya, yaitu di nomor 8 adalah ad-da'ul hajj wal umrah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka bagi yang memiliki kemampuan, hendaknya dia melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man hajja wa lam yarfuth wa la yafsuq, raja'a ka yaumin waladatu ummu." Barang siapa yang dia berhaji
dan kemudian dia tidak melakukan perbuatan rofath, yaitu perkataan-perkataan buruk, wayafsuk, dan juga tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali dari ibadah hajinya seperti hari di mana ibunya melahirkannya, yaitu tanpa dosa. Dan dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu sungguh tidak ada pahala yang pantas untuk diberikan kecuali hanya jannah. Allahu Akbar. Semoga Allah SWT menganugerahkan kita kemudahan untuk bisa haji dan umrah. Kemudian di antara amalan yang juga kita upayakan untuk kita jaga dan kita lakukan adalah ada'u sholatul Aid, yaitu melaksanakan sholat Aid, Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu di waktu duha. Dan kemudian di antara amalan yang lainnya adalah memperbanyak sedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Apapun dan berapapun, ya. Dan sedekah tidak selamanya dalam bentuk harta. Sedekah bisa dalam bentuk tenaga, sedekah bisa dalam bentuk pikiran, sedekah dan bisa dalam bentuk apapun yang kita berikan untuk orang lain, bentuk kemanfaatan untuk orang lain, maka itulah bagian dari sedekah. Mengajarkan ilmu itu juga bagian dari sedekah. Bersenyum juga bagian dari sedekah. Kemudian di antara amalan-amalan yang lainnya yang dianjurkan untuk kita melakukan dan memperbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak zikir dan doa serta istighfar, ya. Karena di hari-hari itulah doa-doa kita akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Permohonan ampunan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari Arafah, maka itulah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hamba, ya, lebih banyak. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka lebih banyak melebihi dari hari Arafah. Oleh sebab itu, mari di tanggal 9 Dzulhijjah secara khusus kita banyak-banyak zikir, doa, istighfar, dan memperbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini bukan hanya dilantunkan oleh orang yang melakukan ibadah wukuf di Arafah semata, namun juga diperbolehkan, dianjurkan pula bagi orang-orang yang di luar dari Arafah dan mereka tidak melaksanakan haji dan umrah, maka memperbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah beberapa amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, yang masyru', yang hendaknya kita jaga dan kita lestarikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa mengamalkan amalan-amalan soleh di hari-hari spesial, di hari-hari istimewa, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Waffaqakumullahu ila ma yuhibbu wa yardahu wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wallahu alam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.